Terkait dengan arahan baru dari OJK melalui surat edarannya, bagaimana Zurich Indonesia melihat ini dan seperti apa kesiapannya? Iya, seperti Komitmen Suri Indonesia, kami selalu mendukung regulator dan OJK, terutama dalam meningkatkan pelayanan dan proteksi pada masyarakat Indonesia. Dengan peraturan terbaru ini tentu kami menyambut baik, karena dengan POJK terbaru ini tujuannya adalah untuk melindungi nasabah, tapi juga meningkatkan kualitas dari produk kesehatan. Dan yang paling penting, regulasi ini adalah untuk upaya menata ulang tata kelola yang baik di dalam industri asuransi secara keseluruhan. Dan untuk Suri sendiri saat ini kami sedang mempersiapkan working group yang lintas unit untuk mempersiapkan mulai dari review produk kami dan juga untuk mempersiapkan yang disebut dengan Medical Advisory Board, karena dari POJK ini mengatur banyak hal, tidak hanya co-payment tapi juga bagaimana menguatkan underwriting, bagaimana kami mereview klaim, keterbukaan. Saat ini kami sedang mempersiapkan semuanya karena kami berkomitmen untuk bisa melakukan semua transisi ini dengan baik sesuai dengan POJK yang terbaru. Oke, lalu sejauh ini bagaimana respon dari para pemegang polis? Apakah dari Zurich Indonesia juga sudah melakukan sounding ke para pemegang polis? Tentu tantangan terbesar adalah masalah komunikasi. Ya, hari ini kan begitu banyaknya berita di news, tentu masyarakat perlu mendapatkan komunikasi yang baik. Itu yang dilakukan oleh Zuri melalui 3 entitas kami. Kami membangun kanal untuk informasi dan kami juga meng-create beberapa event untuk menjelaskan ke nasabah kami. Bagaimana yang dimaksud dengan yang paling banyak pertanyaan adalah mengenai co-payment tadi kan, bagaimana sharing 10% itu. Itu kan banyak pertanyaan yang mungkin ada beberapa hal yang juga miskomunikasi. Karena itu kami terus melakukan edukasi. Karena sebetulnya ini kan bukan hal yang baru. Hal ini udah ada sebetulnya di produk-produk yang lain seperti asuransi mobil, asuransi properti, itu ada yang disebut dengan own risk. Kalau ini kan yang 10%. Jadi itu yang kami lakukan, mencoba untuk mengeduket. Tentu kami juga menyadari in the short term it will be challenges, ada tantangan di jangka pendek, tetapi kami berusaha mengeduket secara transparan bahwa secara jangka panjang ini akan memberikan manfaat untuk semua stakeholders, untuk masyarakat, untuk industri, dan untuk ekosistem kesehatan di Indonesia. Oke, selain tadi melalui kanal digitalisasi, tapi strategi komunikasi dan sosialisasi, apalagi sih yang mungkin akan dilakukan Zurich Indonesia ke depannya? Kami tentu seperti yang diamanatkan oleh POJK tersebut adalah salah satunya adalah bagaimana sistem informasi secara terbuka. Ini kan harus kita bangun juga. Lalu bagaimana diamanatkan oleh POJK juga adalah agar asuransi juga bisa membangun menjadi combined benefit. Nah ini kan juga harus dipersiapkan kan. Jadi akan memberikan nilai tambah. Jadi melengkapi asuransi kesehatan yang ada saat ini BPJS. Nah ini yang saat ini sedang kami kaji, kami sedang persiapkan. Tentunya ini membutuhkan langkah-langkah teknis juga. Seperti platform datanya kan harus terintegrasi dengan Satu Sehat untuk bisa menjalankan program combined benefit dengan baik. Itu yang saat ini sedang kita lakukan. Selain yang paling penting adalah bagaimana mengkomunikasikan terhadap customer-customer kami. Di tengah upaya untuk melakukan tata kelola dari industri asuransi, bagaimana Anda melihat potensi pengembangan dari produk asuransi kesehatan di Indonesia sendiri dan juga Zurich Indonesia? Potensi asuransi Indonesia, terutama asuransi kesehatan, sebetulnya sangat besar. Apalagi setelah krisis COVID itu, kesadaran masyarakat semakin tinggi. Dan dengan membaiknya ekonomi Indonesia secara keseluruhan, sebetulnya nilai harapan hidup juga, life expectancy juga semakin meningkat. Dan tentunya ini kan membutuhkan proteksi. Tapi tantangannya tentu ada di literasi. Bagaimana kami bisa menjelaskan produk dengan baik, lalu juga transparansi. Kan seringkali tantangan di asuransi adalah kepercayaan, tingkat kepercayaan. Nah ini yang kami selalu intens berkomunikasi dengan asosiasi dan bersama-sama dengan regulator OJK melakukan banyak sekali inisiatif dan juga edukasi untuk membangun ini. Lewat peraturan yang lebih jelas, lewat review klaim yang lebih teratur, transparansi ini juga diamanatkan di POJK yang paling baru ini. Itu yang kami lakukan. Apalagi gap antara inklusi dan literasi asuransi ini juga cukup jauh ya Pak ya. Ini bagaimana upaya Zurich Indonesia untuk bisa terus meningkatkan ya Pak? Betul, tantangannya kan inklusi satu hal. Tapi kita juga harus sadar bahwa dinamikanya kita harus menyadari bahwa memang masyarakat kita masih banyak yang juga penghasilannya juga terbatas kan. Ya kan, tapi
bukan berarti mereka tidak boleh dilindungi. Nah, ini yang paling penting. Pakai itu asuransi, kami harus mempersiapkan desain yang lebih mekanismenya, bagaimana, dan juga bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain untuk bisa tetap memberikan proteksi dengan nilai yang wajar pada masyarakat yang membutuhkan. Di Zurich kami melakukan melalui micro insurance yang kami miliki, dan kami juga memulai dengan parametrik syariah. Jadi kami punya entitas syuri syariah. Kami memulai sejak 3-4 tahun yang lalu untuk melindungi petani kopi. Karena petani kopi kan sangat rentan ya kalau terhadap perubahan cuaca, ada perubahan iklim. Kalau mereka gagal panen misalnya, itu akan mempengaruhi cycle berikutnya. Nah, untuk itulah asuransi hadir dengan memberikan parametrik cuaca. Saat ini kami udah kopi 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu kita mulai dengan petani kakao. Total hampir 11.000 petani. Ini salah satu bentuk inovasi yang kami lakukan.